memujimu. Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Pandang kekudusan-Mu Tuhan. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, Ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Shalom, selamat pagi, sugeng enjang Bapak Ibu dan Saudara. Apa kabar? Puji Tuhan sehat-sehat ya. Kalau ada yang tidak enak badan, kiranya hari ini sudah semakin membaik. Pada doa Sabtu pagi ini, saya ingin mengajak panjenengan sedaya untuk bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Namun sebelum itu, mari kita berdoa dahulu. Ya Allah Bapa yang kami sembah, yang kami kenal, dan yang kami sapa dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih untuk hari ini, saat kami dapat dipertemukan dengan saudara-saudara seiman dalam ruangan daring. Walaupun dipisahkan jarak, kami merasakan satu keluarga dan sedang bersama-sama menghadap hadirat-Mu. Ya Tuhan, hadir dan kuasai hati serta pikiran kami,
agar kami dapat memahami sebagian dari firman-Mu ini. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama anak-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Renungan pada doa Sabtu pagi ini diambil dari Yeremia 17 ayat 8. Yeremia 17 ayat 8. Demikian firman Tuhan dituliskan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi sungai dan tidak takut akan datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kekeringan, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Bapak, Ibu, dan Saudara, kita sering mendengar ya kalimat hidup dimulai saat umur 40 tahun. Yang menarik, Joe Biden, Presiden Amerika Serikat sekarang, dilantik pada usia hampir 79 tahun. Ini menjadi contoh bahwa usia tidak menjadi halangan untuk berkarya, bekerja, dan mendatangkan kebaikan bagi banyak orang. Dalam Alkitab disebutkan bahwa waktu kita di dunia ini terbatas pada usia 70 tahun hingga 80 tahun saja. Lebih dari angka itu berarti bonus dari Tuhan. Walaupun kehidupan kita di bumi ini terbatas, sesungguhnya dapat diisi dengan berkarya seperti pohon yang tidak berhenti menghasilkan buah. Nabi Yeremia mengingatkan kita bahwa orang yang beriman dapat ibarat pohon yang kuat, berselimut di daunan yang rimbun, sehingga tidak merasakan panasnya sinar matahari. Karena sang pohon ini dialiri air oleh sungai yang tidak pernah surut. Pohon yang ditanam di tepi sungai akan tumbuh dengan baik. Tanah di sekitarnya menjadi subur. Akarnya mendapat pasokan air yang baik dan dapat menghasilkan banyak buah. Pohon seperti itu tidak perlu khawatir ketika panas datang atau kekeringan mendera bumi. Aman karena memiliki sumber air yang tidak terpengaruh oleh cuaca, baik air yang banyak atau sedikit, saat hujan atau musim kering. Sumber air terus-menerus memberinya makan. Seperti itulah gambaran orang yang diberkati. Dia memiliki hubungan yang baik dengan Allah, Sang Penciptanya. Dalam masa damai atau saat bencana, ia tidak akan layu dan tidak merasa takut. Dia akan makmur secara rohani dan berbuah. Ia mampu bertahan bahkan dalam kondisi yang paling keras sekalipun dan terus tumbuh. Pohon yang diairi dengan baik mempunyai kemampuan untuk memberikan keteduhan kepada siapa saja yang membutuhkan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita menyukai dan merenungkan firman Tuhan, kita pun akan menjadi seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Kita akan berakar kuat dan Yesus, sumber utama kehidupan kita, akan memberi makanan dan penyegaran. Kita akan secara teratur menghasilkan buah sebagaimana diajarkan dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Demikian firman Tuhan dituliskan. Buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Kita menjadi seperti pohon yang ditanam di tepi air yang memberikan keteduhan dan ketentraman kepada orang lain yang terbeban atau membutuhkan. Bapak, Ibu, Saudara, sebagaimana pohon yang ditanam di tepi air tidak takut terhadap datangnya panas terik, demikian pula orang yang berakar di dalam Yesus mempunyai kedamaian
ketika kesusahan dan pencobaan datang. Sebagaimana daun-daun dari pohon yang ditanam di tepi aliran air selalu hijau, demikian pula orang yang berakar dan berlandaskan cinta akan selalu hidup berakar dan berdasarkan kasih karena Kristus berkenan tinggal dalam hati kita melalui iman. Ketika kita berada di dalam Kristus, kita bisa menjadi seperti pohon yang ditanam di tepi air, melihat buah pekerjaannya dalam hidup kita dan tidak takut akan kesulitan, karena kita terhubung secara tetap dan terus-menerus dengan Dia yang merupakan sumber segala kehidupan. Maka, andalkanlah Tuhan sehingga Dia akan membuat kehidupan kita seperti pohon abadi yang tidak berhenti menghasilkan buah. Sekian renungan singkat ini. Mari kita kembali berdoa. Terima kasih ya Allah, Engkau memilih kami menjadi pohon abadi dan memberikan Yesus Kristus sebagai sumber air yang memelihara kami dan menjadikan kami pohon yang menghasilkan buah-buah kebaikan yang bermanfaat bagi orang lain. Lindungi dan jagai kami ya Tuhan, agar tetap berada di pinggir sungai berkat dan kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Dipenuhi kebaikan-Mu, dipenuhi kemurahan-Mu, Kau membentuk hidupku, jadikan alat-Mu di sepanjang hidupku. Penuhi kebaikan, penuhi kemurahan-Mu, Kau membentuk hidupku, jadikan alat-Mu di sepanjang hidupku. Jadi berkat, jadi jawaban, seperti sungai yang mengalir. Jadi berkat dan jadi jawaban, demikianlah hidupku, nyatakan kasih-Mu bagi sekelilingku. Penuhi kebaikan-Mu, dipenuhi kemurahan-Mu, Kau membentuk hidupku, jadikan alat-Mu di sepanjang hidupku. Jadi berkat, jadi jawaban, seperti sungai yang mengalir. Jadi berkat dan jadi jawaban, demikianlah hidupku, nyatakan kasih-Mu bagi sekelilingku. Bukan berjalan semakin dalam,
Kami percaya Tuhan, Engkau yang telah memilih kami menjadi berkat seperti sungai yang mengalir bagi sekeliling kami. Dan kami akan berjalan semakin dalam bersamamu hanya bagi kemuliaan-Mu. Haleluya. Jadi jawaban seperti sungai yang mengalir. Jadi berkat dan jadi jawaban. Demikianlah hidupku, nyatakan kasih-Mu bagi sekelilingku. Jadi berkat dan jadi jawaban. Demikianlah hidupku, nyatakan kasih-Mu bagi sekelilingku. Demikianlah hidupku, nyatakan kasih-Mu Bagi sekelilingku. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita persiapkan dan membuka hati kita untuk doa syafaat saat ini. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami, kembali kami mengucap syukur atas kebaikan serta kemurahan-Mu yang tidak putus-putusnya menyertai dalam kehidupan kami, sehingga kami merasa terberkati melalui kasih-Mu serta firman-Mu pada saat ini. Kami beriman bahwa Engkau sungguh baik, maka sudah tentu perbuatan-Mu pun baik bagi kami. Dan kami ingin menyerahkan seluruh waktu serta hidup kami sepenuhnya di dalam kuasa Tuhan. Ya Tuhan Allah yang Maha Kudus, pada kesempatan saat ini di dalam doa syafaat yang kami panjatkan kepadamu, tidak lupa bahwa kami juga mendoakan bagi saudara-saudara seiman dimanapun dan dalam keadaan apapun mereka berada, agar mereka juga boleh merasakan kekuatan serta ketahanan karena kehadiran kuasa dan karunia-Mu di dalam kelemahan mereka. Kami bawa saudara-saudara kami yang sedang dalam keadaan sakit, baik di rumah maupun dalam perawatan di rumah sakit. Kami berdoa bagi orang tua kami, Ibu Sri Hartati Dawami, Ibu Sukarti, Ibu Sih Murwani Rahayu Budi Sukamto, Bapak Sudono, Ibu Amirah Jumadiono, Ibu Sunarsih Mulyo Sutarjo, Bapak Basari, Ibu Sukarni, Ibu Sumiem Karjono, Bapak Suhanto, Ibu Hartati Pujadi, dan Bapak Sumarno. Kami juga mendukung di dalam doa bagi saudara-saudara kami yang sedang dalam pemulihan dan kesembuhan. Kami berdoa bagi Saudari Sri Hesti Indrawati, Ibu Rini Larastiati, Ananda Natania Widan, Bapak Jos Sunarjo, Ibu Yunian Rosa Lestari, Ibu Diana Krisnandari Marunduri, kemudian Bapak Pendeta Rudi Arianto, Bapak Hasta Budi, Bapak Indra Adi Nugroho, Ibu Tin Pardi Susanto, Ibu Sartini Sugiono, Ibu Woro Cahyo Kamaludin, Ibu Deliana Estobing Sakiman,
serta Ibu Meti Poli, dan juga Ibu Putri Saraswati, serta Bapak Tino. Ibu Musrini Julius, Ananda Evan Gamaliel Putra Diva, Ananda Esther, Ibu Elizabeth Joko Celistio, dan Ibu Tugiati Muhadi. Dan juga selanjutnya kami doakan juga bagi keluarga dari jemaat, yakni Saudara Joko Sulistiono, Ibu In Paulus, Ibu Raminten, Bapak Kalam, Bapak Budi Kristanto, Bapak Sohirman, dan Bapak Pardomun Sihaluhu. Biar Tuhan yang Maha Kasih, dalam persekutuan doa saat ini kami juga terus mengingat untuk jemaat yang sedang mencari pekerjaan, teman hidup, buah hati, dan di dalam studi pendidikan. Kiranya dengan segala kasih dan kemurahan Tuhan, Engkau memberikan mereka jawaban melalui proses waktu yang dijalani dengan penuh sukacita, agar mereka selalu bersandar dan mengandalkan Tuhan di dalam kehidupannya. Bapa dalam surga, kami juga tidak henti-hentinya berdoa dan memohon bagi jemaat yang mengalami pergumulan-pergumulan apapun, sehingga menjauhkan diri dari persekutuan. Biarlah tangan-Mu yang merangkul dan membimbing mereka, sehingga mereka dapat tersadar akan maksud dan kehendak-Mu. Kami juga mendukung melalui doa ini bagi pekabaran Injil yang sedang dilaksanakan dimanapun berada. Kiranya kuasa dan pemeliharaan Tuhanlah yang menyertainya. Dan secara khusus kami berdoa untuk Gereja Kristen Jawa Kanaan, Gereja Kristen Jawa Bumi Indah, serta gereja-gereja lainnya yang sedang berproses dalam perizinan maupun dalam pembangunan hingga saat ini. Biarlah ya Tuhan, hanya melalui Engkau saja segalanya dapat berjalan dengan lancar serta bisa terselesaikan. Dan damai sejahtera dari Tuhan Allah boleh terwujud di bumi negara Indonesia maupun dunia ini yang Engkau telah ciptakan bagi kami. Tuhan Allah yang Maha Kasih, kami doakan juga pemerintah negara Indonesia, yakni Presiden serta Wakil Presiden, para menteri dan seluruh jajarannya sampai yang paling terbawah. Kiranya Engkau juga memberikan tanggung jawab dan kebijaksanaan untuk memimpin serta membawa bangsa Indonesia lebih baik lagi, sejahtera, rukun, damai, dan takut akan Tuhan. Bapa Surgawi yang Maha Baik, terima kasih atas segala penyertaan-Mu bagi kehidupan kami dari hari ke hari. Kami datang memohon dalam doa kepadamu, agar kiranya Tuhan juga turut memberkati setiap pelayanan dari hamba-hamba Tuhan di GKJ Ebenezer, khususnya kegiatan pelayanan doa Sabtu pagi di gereja ini ya Tuhan. Bimbing dan tuntun kami selalu, agar kami dapat menyerahkan segala kekhawatiran dan kecemasan kami hanya kepadamu. Berikanlah ketenangan dalam hati bahwa Engkau senantiasa bersama kami, serta kami boleh untuk melihat masa depan yang berpengharapan dan iman yang kuat kepadamu. Dan secara khusus kami juga mendoakan acara Festival Gending Gerejawi pada tanggal 2 November 2024 di GKJ Ebenezer yang menjadi tuan rumah festival tersebut. Sertailah dengan tangan kuasa-Mu Tuhan, agar segala persiapan pelaksanaan acara yang disusun
oleh panitia dari GKJ Ebenezer boleh berjalan dengan baik dan lancar seturut kebaikan Tuhan, sehingga banyak orang yang bersuka cita memuji dan memuliakan Tuhan melalui festival gending tersebut. Akhirnya dengan segala kerendahan hati kami melalui doa ini, kami meyakini bahwa Engkau adalah sumber kekuatan dan perlindungan bagi kami semua untuk selamanya. Dan melalui doa-doa pribadi kami, kiranya Tuhan saja yang mengerti apa yang akan kami sampaikan. Engkau juga yang mendengar dan mengabulkannya seturut dengan kehendak-Mu dan rencana-Mu. Terima kasih ya Tuhan atas persekutuan pagi ini. Kiranya damai sejahtera dan kasih karunia Tuhan selalu beserta kami. Terimalah doa dan ibadah kami ini, ya Bapa, yang kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa melalui doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Yesus